Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Promosi Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Mie Instan merek Supermi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Fendi Saputra SEMM dan Bapak Ibu dosen penguji 1 serta penguji 2. Di sini ada data dari Databox, yaitu 10 negara dengan konsumsi mie instan terbesar pada tahun 2023. Pertumbuhan industri makanan dan minuman semakin meningkat sehingga persaingan di dalamnya semakin tinggi. Maka dari itu pola hidup masyarakat modern pun cenderung berubah menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih praktis. Nah, industri makanan yang dikenal dengan kepraktisannya yaitu mie instan. Pada tahun 2023, menurut data yang telah disajikan, negara Indonesia ini menduduki peringkat kedua dari 10 negara dengan konsumsi mie instan terbesar. Nah, selanjutnya ada data dengan 5 merek mie instan paling populer di Indonesia menurut Top Brand Index tahun 2023. Supermie menduduki peringkat kelima dari 5 data mie instan paling populer selama tahun 2023 dengan presentasenya yaitu 1,3%. Nah, ini menampilkan bahwa posisi Supermie ini memiliki presentase yang rendah. Popularitas Supermie juga tertinggal jauh oleh merek-merek lain. Hal ini juga disebabkan karena beberapa faktor seperti mungkin kurangnya inovasi pada produk atau bahkan merek lain yang terlalu mendominasi dan menyebabkan kurangnya tingkat promosi, dan dapat disebabkan juga karena kurangnya tingkat promosi kepada masyarakat. Meskipun begitu, Supermie memiliki penggemar setia kemungkinan dengan kalangan atau generasi yang tidak muda lagi, yang memang sudah mengenal merek ini sejak dulu dan sejak awal. Nah, strategi promosi, kualitas produk, dan penetapan harga menjadi hal yang sangat krusial. Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi, kualitas produk, dan harga terhadap minat beli konsumen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebasnya yaitu promosi sebagai X1, dan kualitas produk sebagai X2, harga sebagai X3, serta variabel dependen atau terikatnya yaitu minat beli pada konsumen. Rumusan masalah di sini, apakah promosi berpengaruh terhadap minat beli mie instan Supermi? Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli mie instan Supermi? Dan apakah harga berpengaruh terhadap minat beli mie instan Supermi? Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen mie instan Supermi, untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen mie instan Supermi, serta untuk menguji pengaruh harga terhadap minat beli konsumen mie instan Supermi. Manfaatnya ada dua. Untuk manfaat teoritis, diharapkan menjadi referensi atau rujukan sebagai bahan kajian dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca terkait pemahaman yang meliputi promosi, kualitas produk, dan harga serta minat beli. Untuk manfaat praktiknya, diharapkan menjadi informasi mengenai pengaruh pada minat beli konsumen agar dapat meningkatkan strategi pemasaran pada produk mie instan Supermi. Di sini ada tinjauan pustaka, ada minat beli, mengacu pada niat pelanggan untuk membeli produk atau jasa karena adanya ketertarikan atau kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Sedangkan menurut Marham et al. Tahun 2023, indikator minat beli ini terdiri dari minat transaksi, minat minat preferensial, serta minat eksploratif. Yang kedua, ada promosi. Ini menjadi salah satu elemen penting dalam pemasaran karena berfungsi untuk mengkomunikasikan produk kepada pelanggan. Menurut Agustin et al. Tahun 2020, indikator dari promosi itu ada periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, serta hubungan masyarakat.
Selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk ini penting bagi produk-produk yang akan diperkenalkan ke masyarakat karena menentukan kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Marham et al. Tahun 2023, indikatornya itu ada 4, ada daya tahan, estetika, keistimewaan, kesesuaian. Selanjutnya ada harga. Harga ini dinilai dapat mempengaruhi jumlah penjualan dan efisiensi biaya produksi karena berpengaruh kepada pendapatan dan biaya produksi. Menurut buku Indrasari tahun 2019, indikator harga terdiri dari keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, itu dari Aputri dan Santoso pada tahun 2023. Tetapi dalam penelitian lain mengatakan bahwa promosi tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat beli menurut Rismaya et al. Tahun 2021. Dan mengatakan juga bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli menurut Anjar Priyatama et al. Tahun 2024. Tetapi menurut Antonia dan Alexander 2022 mengatakan bahwa kualitas produk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat beli. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa harga adanya pengaruh positif terhadap minat beli menurut Talita et al. Tahun 2022 dan menurut Muniarti et al. Tahun 2021 adanya secara parsial harga tidak berpengaruh terhadap minat beli. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu sebagai berikut, dengan hipotesis promosi berpengaruh terhadap minat beli, hipotesis 2 kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli, dan hipotesis 3 harga berpengaruh terhadap minat beli. Metode penelitian ini menggunakan desain kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan desain yang mengandalkan pengumpulan data dan fokus pada hubungan sebab akibat antar variabel, hipotesis, serta pengujian teori secara sistematis dan terkontrol menurut Syahroni tahun 2022. Objek pada penelitian ini yaitu minat beli konsumen mie instan merek Supermie. Dan populasi menurut Sugiono pada tahun 2019 adalah kumpulan subjek dengan karakteristik tertentu yang diteliti. Nah, penelitian ini berfokus pada seluruh pembeli mie instan merek Supermie dengan tujuan memahami pengaruh promosi, kualitas produk, dan harga terhadap minat beli. Sampel di sini diartikan dalam bagian dari populasi yang bisa dipilih untuk penelitian agar dapat mewakili karakteristik seluruh populasi secara lebih efisien. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan purpose sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu konsumen yang pernah membeli atau mengkonsumsi mie instan merek Supermie. Jumlah sampel ini minimum yang diperlukan adalah 119 responden. Ini dihitung dari berdasarkan 17 indikator dan aturan bahwa sampel harus minimal 5 kali jumlah indikator sesuai panduan dari et al. 2019. Jadi 17 dikali 7 maka menghasilkan 119. Itu untuk minimum sampel yang harus didapatkan. Teknik analisis dan pengumpulan datanya teknik analisis ini digunakan untuk merangkum data yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan nanti diolah menggunakan software SPSS. Data yang dikumpulkan juga diperoleh dari metode penyebaran kuesioner kepada calon responden. Nah, untuk metode analisisnya ada uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskadesitas. Analisis linear berganda, dan yang terakhir uji hipotesis yaitu koefisien determinan dan uji F ANOVA serta uji T parsial. Sekian dari presentasi seminar proposal kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.